Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini coba analisa beberapa saham di satu sektor yang terpantau secara teknikal pada terakhir masih bergerak naik, secara tren masih oke, walaupun memang saham-saham di sektor lain malah melemah. Bagaimana potensi saham-saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikutnya ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa beberapa saham di sektor CPU yang jika kita perhatikan cara teknikal sebenarnya rata-rata masih oke. Dan pada hari Selasa kemarin cara pergerakan tidak terkoreksi. Jadi jika kita perhatikan harga minyak memang saat sudah naik lumayan tinggi, tapi saham-saham di sektor minyak jika kita perhatikan 1 minggu terakhir ini malah melemah. Saat ini juga harga emas sudah mulai turun, tapi jika kita perhatikan untuk saham pertama TAPG, pada perdagangan terakhir memang tidak naik, ditutup di sekitar 1745, tapi secara tren bisa kita lihat TAPG secara tren ini masih bergerak tren. Secara teknikal jika kita perhatikan 1700 masih berupa support untuk TAPG, resisten terdekat ada di 1800. Dan dalam 2 minggu terakhir ini TAPG sempat mendekati 1800, gagal naik, sempat melemah di bawah 1700, tapi satu bisa kita lihat masih bisa bangkit dan kembali berada di atas 1700. Dan secara tren juga TAPG masih berada di atas garis EMA 50-150. Jadi secara tren ini masih bergerak tren. Dan sekarang kita coba lihat di broker summary. Di broker summary pada perdagangan hari Selasa kemarin, asing masih terus masuk. 4 hari terakhir asing masih masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dan pada perdagangan hari Selasa juga terpantau ini masih ada akumulasi. Sehingga secara teknikal ini masih layak untuk coba di hold. Nah, pengen coba pantau dan entry pun ini sebenarnya masih bisa coba dipantau, tapi lebih oke untuk entry coba tunggu di sekitar 1700. Dan target swing terdekat itu di sekitar 1800. Jadi untuk TAPG menurut saya menarik coba dipantau jika ternyata terpantau 1 minggu ke depan berhasil break 1800, TAPG saya lihat masih ada potensi untuk menuju harga 2000 yang merupakan resisten psikologis. Jadi untuk yang ingin coba pantau di entry, wait and see. Jika ternyata mencoba break 1800 gagal dan melemah ke 1700 bisa bertahan, masih bisa coba dipantau. Dan jika kita perhatikan, support lebih kuat sebenarnya ada di sekitar 1600. Apalagi saat dekat dengan garis EMA 50 di sekitar 1590. Dan secara tren masih oke, walaupun ISG saat ini sudah turun lumayan dalam. Jadi layak untuk coba di hold, dan ingin coba pantau juga masih bisa coba dipantau. Sekarang kita coba lihat LSIP. LSIP pada perdagangan terakhir juga masih naik 3% lebih ke 1340. Dan secara teknikal juga bisa kita lihat LSIP juga secara tren masih oke. Sebelumnya memang berada di bawah garis EMA 50-150. Terus satu bisa kita lihat LSIP berhasil naik di atas garis EMA 50-150, sempat mencoba break 1330 sampai 1350. LSIP memang gagal break, sempat terkoreksi juga 2 kali mengetes garis EMA 150 di sekitar 1250, tapi bisa kita lihat ini juga masih berupa support kuat. Garis EMA 50-150 masih bisa menahan penurunan dari saham LSIP. Pada perdagangan hari Selasa kemarin masih naik dengan candle lumayan solid ke sekitar harga 1340. Jadi kembali mencoba untuk break resisten di sekitar 1330. Jadi menarik apabila berhasil break, LSIP juga masih ada potensi untuk menuju target berikutnya di sekitar 1380 sampai 1400. Untuk LSIP juga bisa kita lihat asing juga masih terus masuk. Dalam beberapa minggu terakhir ini jika kita perhatikan asing sudah mulai masuk akumulasi, secara tren juga sudah mulai membaik. Dan bisa kita lihat di sini ini juga terpantau ini masih ada akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar. Jadi untuk LSIP yang sudah punya bisa jadikan garis EMA 50-150 untuk target trailing stopnya. Selama masih kuat di atas garis EMA 50-150 ini masih sideways turun uptrend. Dengan target swing terdekat itu menurut saya masih ada potensi ke 1380 sampai 1400. Tapi untuk teman-teman ingin coba pantau the entry sama LSIP, menurut saya tetap lebih oke apabila bisa tunggu dan dapat di sekitar garis EMA 50-150. Jadi sebaiknya coba tunggu di sekitar 1230 sampai 1250 untuk target entry-nya. Target swing terdekat di sekitar 1330 sampai target lebih jauh di sekitar 1400. Sekarang kita lihat saham SIM. Saham SIM jika kita perhatikan secara teknikal tidak seoke LSIP maupun TAPG, tapi secara tren ini juga masih oke. Kan bisa kita lihat masih berada di atas garis EMA 150 di harga 580. Dan untuk garis EMA 50 di harga 590 sampai 600 memang saat ini masih berupa resisten yang beberapa kali mencoba ditembus saham SIM ini masih gagal.
Sehingga cara pergerakan ini memang masih sideways. Beberapa kali coba naik di atas 600 gagal, tapi terkoreksi ke 580 ini masih bisa bertahan. Sekarang kita lihat untuk saham SIM. Asing terpantau masuk walaupun akumulasi tidak sebesar pada saham LSIP maupun TAPG. Dan jika kita lihat di broker summary, kenaikan 1% lebih juga ternyata tidak ada akumulasi. Jadi ini netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sehingga untuk SIM secara tren tidak seoke teman-temannya, tapi apabila teman-teman sudah punya, misalnya masih bisa coba di hold. Yang ingin coba pantau day entry, misalnya lebih oke coba wait and see di sekitar 580. Jika terpantau 1 minggu ke depan, SIM masih kuat di atas 580, misalnya masih bisa coba entry untuk swing, tapi target swing itu lumayan dekat di 600 untuk target swing terdekat, sampai target berjauh di 620. Atau hold saat terus selama SIM tidak turun bawah 580 dengan target lebih jauhnya itu di 650. Untuk target lebih jauh apabila memang SIM berhasil break 620. Dan jika ternyata gagal break 620, cara pergerakan SIM masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali mengetes garis EMA 150 ini. Selanjutnya saya coba analisa di SNG. Di SNG jika kita lihat secara teknikal saat ini memang tidak seoke teman-temannya. Saat ini masih berada di bawah resisten di sekitar 1400 dan garis EMA 50-150 di sekitar 1435. Selama belum berhasil naik di atas garis EMA ini memang di SNG belum bisa kita konfirmasi akan mulai uptrend. Tapi cara pergerakan jika kita lihat 1300 masih berupa support kuat di SNG, setiap kali mengetes 1300 masih bisa bertahan, tapi setiap kali mencoba break 1400 memang ini masih gagal. Sehingga cara pergerakan ini masih side untuk tren jangka pendek, tapi untuk tren jangka menengah sebenarnya masih bergerak downtrend. Dan untuk di SNG jika kita perhatikan ini menariknya, asing kembali masuk walaupun akumulasi tidak besar, tapi kenaikan 2% lebih ini terpantau ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga di SNG saya lihat secara pergerakan masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 1400 sampai garis EMA 150. Dan kali ini masih berupa resisten kuat dan untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, mungkin bisa pertimbangkan jadikan 1400 sampai garis EMA 50-150 untuk target swing untuk di SNG. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau day entry, misalnya lebih oke wait and see. Walaupun ada potensi untuk naik mengetes resisten ini, secara pergerakan saat ini harga sudah dekat dengan resisten. Dan apabila teman-teman entry di sekitar resisten dan ternyata gagal break, secara pergerakan di SNG masih ada potensi untuk kembali melemah ke 1300. Jadi lebih oke untuk saat ini wait and see. Secara teknikal Musa baru akan menarik apabila di SNG berhasil break garis EMA 50-150. Jadi lebih oke wait and see untuk buy on breakout apabila memang terkonfirmasi break garis EMA 50-150. Dan target swing terdekat di sekitar 1500 sampai 1550. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.